Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Usman. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah pusaka. Pusaka ini sangatlah sepuh dan pusaka ini tinggalan. Pusaka ini telah dipasrahkan ke saya untuk dimaharkan karena untuk dimasukkan di musola untuk membangun musola ya. Karena banyak ya di antara kita itu ada yang sudah tidak bisa merawat tinggalan orang tua atau buyutnya, tidak bisa merawat, lantas ada yang bilang dibuang di larung, dibuang di sungai atau di apa, itu biasanya kayak gitu. Namun kalau saya, alangkah sebaiknya, kalau menurut saya alangkah sebaiknya jangan begitu. Mending dipasrahkan ke orang yang yang mampu, atau yang betul-betul orang itu bisa untuk memegang amanat. Kemudian nanti jangan dibuang lah. Kalau dibuang itu bisa, ya itu kalau menurut saya hilang pusakanya atau kerisnya atau barangnya itu hilang. Namun tuahnya atau barang itu biasanya kan ada kodamnya. Nah itu di situ kodamnya apakah bisa hilang? Mungkin hilang itu untuk sementara, namun nanti ya kembali lagi. Namanya tempatnya di situ ya tetap aja di situ. Itu kalau menurut saya. Hilang itu kan fisiknya, yang lain-lain nggak akan bisa hilang, itu pasti. Nah sekarang ini saya akan membahas tentang masalah itu. Kalau tentang pusaka itu biasanya kalau tinggalan memang betul-betul itu sepuh, kalau kita sudah nggak bisa merawat, alangkah lebih baiknya dipasrahkan ke seseorang yang mampu, yang memang mumpuni, dan itu memang bisa untuk menjaga amanat. Dan nanti jangan dibuang, mending dicarikan orang atau alih rawat lah, itu bisa dibilang alih rawat, atau itu nanti dijual ke orang yang kolektor atau apa, atau yang suka mengoleksi benda-benda antik ya, pusaka atau apa. Itu nanti kan jadi uang. Nah setelah jadi uang, nanti uangnya baru kita tasarufkan gitu. Itu insya Allah nanti akan. Ini satu contoh, ada seseorang yang sedang sakit parah. Ini neneknya sakit parah, kakeknya sakit parah, kemudian bilang ke saya, Gus ini kenapa ini, bilangnya gitu. Lantas saya tanya, apakah bapak atau kakek ini memiliki ageman dahulu? Ya memang Gus, memiliki sebuah ageman. Nah setelah itu dipasrahkan agemannya itu, dicopot. Nah kemudian jangka beberapa saat kemudian orangnya sembuh. Itu ada lagi yang susah untuk wafat, itu ada juga yang sakit parah, lantas ditanya ternyata memiliki ageman seperti itu, ada juga seperti itu. Nah hal semacam ini kalau kita mengerti, mending kita lepas, kemudian kita tasarufkan, kita alih rawatkan ke seseorang yang mampu, yang memang mumpuni, dan itu dapat dipegang amanatnya, dipegang omongannya, kemudian dijadikan uang, lantas nanti dikasihkan ke masjid atau ke musola atau ke fakir miskin atau ke anak-anak yatim, yaitu nanti insya Allah menjadi obat. Itu sih kalau saya seperti itu. Namun kembali lagi, orang itu kadang ada juga yang memang susah untuk dilepas.
wah itu tinggalan kakek atau nenek atau buyut saya, nggak mungkin lah saya lepas ya. Ada yang seperti itu. Namun di balik itu semua ternyata ada sesuatu hal yang kurang baik di dalam keluarga. Biasanya kalau nggak cocok itu yang beda ini susah, atau di keluarga itu ada yang sakit-sakitan, ada lagi yang macam-macam lah, yang namanya juga barang seperti itu kalau nggak cocok ya kayak gitu. Namun tapi kalau cocok ya satu aja sudah cukup gitu. Satu aja kita agemi yang benar-benar, insya Allah itu nanti akan bagus. Karena ya gimana ya, namanya alat itu Allah menciptakan sebuah benda itu untuk kebaikan apapun itu, walaupun itu jelek, walaupun itu bagus, walaupun itu apapun itu, namanya Allah menciptakan di dunia ini apapun itu sebenarnya membawa barokah kalau kita mengerti gitu. Nah sekarang saya akan membahas tentang pusaka. Pusaka ini sepuh ya, pusaka ini memang benar-betul sepuh. Kita lihat dari rangkanya ini aja sudah kelihatan kan kalau pusaka ini sepuh. Ini juga tinggalan, ini ya, baunya harum walaupun nggak dikasih minyak, itu tetap aja harum karena ini memang dari dari rangkanya ini udah harum gitu loh, mengeluarkan bau harum. Ini tinggalan juga sama, ini juga manilah, ini juga tinggalan. Ini orangnya nggak mampu merawat gitu loh. Kemudian mau dialih rawatkan ke seseorang gitu, Nah dialih rawatkan itu tentunya harus mencari orang yang betul-betul bisa diberi amanat. Ini nanti akan jatuhnya kemana? Terus ini nanti kalau mendapatkan uang atau menjadi uang terus lantas dibuat apa kan gitu. Alangkah lebih baik kalau seperti ini, kalau sudah nggak bisa itu dicarikan orang yang bisa merawat. Kemudian nanti kan dikasih bebungah gitu loh. Seandainya saya dikasih, kemudian kita kan ngasih bebungah kembali kan gitu. Nah ini nanti uangnya kalau sudah dialih rawat ke seseorang, uang bebungahnya itu mau ditaruh di musola atau di masjid atau dikasihkan fakir miskin, anak yatim, itu akan menjadi manfaat daripada dibuang gitu loh. Kalau dibuang ya sudah hilang kan, muspro kayaknya apa-apa nih malah jadi gak karu-karuan. Hilang itu kan fisiknya, ininya yang hilang, yang lain-lain kan belum tentu hilang gitu loh. Makanya kita itu harus mengerti. Tentunya kita harus mencari orang yang betul-betul mengerti dan bisa dipegang amanatnya itu. Taruhlah ini Gus, ini tolong sampean golekne wong sing iso ngrawat. Nah tentunya saya carikan orang yang bisa merawat. Nah orang yang bisa merawat itu kan nanti akan ngasih imbal balik itu ngasih bebungah juga. Nah bebungah itu biasanya berbentuk uang, mahar lah kalau boleh dibilang, dimahari orang kan gitu kan, dia itu area rawat. Nah ini uang ini kita tasarukan, kita bagikan ke fakir miskin, ke apalah gitu yang bagus, itu nanti akan insya Allah akan membawa kebaikan. Ini pusaka ini sepuh, betul-betul sepuh. Nah seperti ini pusakanya. Nih nah, nanti Gus itu wah itu gini-gini, enggak, ini asli sepuh. Nah ini sepuh, betul-betul sepuh, dan ini terawat sama kakek buyutnya, dirawat memang betul. Ini tidak korosi sama sekali, dan ini bagus untuk dikoleksi. Ini sepuh ya, pusaka ini sepuh.
bukan kamardikan, bukan, ini sepuh betul. Ini juga dialih rawatkan. Jika ada yang saya pegang ini, ada yang melihat kok ketoke pas, ketoke anteng, ketoke pas di hati, monggo ke sini. Silakan dimahar, nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, nggak usah pakai yang macem-macem. Yang penting ini kalau sudah cocok ya sudah. Ini betul-betul tos lawas. Ya, ini lawas, betul lawas. Ada juga yang sabuk inten ada, tapi itu enggak saya maharkan, itu biarlah di sini menjadi pegangan saya. Itu ada sabuk intan, tapi ini enggak yang sabuk intan, ini yang ini akan saya maharkan karena di tempat saya banyak yang versi seperti ini, udah tumpuk-tumpuk lah. Ini betul-betul lawas. Dan ini dimaharkan, ini bukan kamardikan lagi. Dan rangkanya itu seperti ini, rangkanya itu bagus lah. Nah, ya, ini rangkanya kayak gini. Nanti kita nggak usah bilang yang aneh-aneh atau Gus nanti pegang itu nanti gini. Siapa bilang gitu? Nyatanya saya pegang ya nggak apa-apa gitu loh. Yang terpenting kita itu niatnya bagus, niatnya baik. Gitu. Biasanya orang-orang yang suka apa ya, itu biasanya seperti itu. Kalau kita itu niatnya baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik gitu. Ini pusakanya. Dan jika ada yang bilang Gus Mat itu seperti orang gila, senengane nyekeli gaman, nyekeli ini. Nah, apa urusannya? Saya kan juga menolong orang yang tidak mampu merawat. Seandainya ini nanti kepegang orang yang nggak ngena terus piye gitu loh. Allah itu sudah menempatkan sesuatu hal ya, itu sudah pada tempatnya. Saya kira memang ahli ini tani dikongkon liyane tani yo amburadul taninya. Kalau ahlinya seorang pengajar, seorang guru disuruh menjadi petani, ya amburadul gurunya, kan gitu sama. Kalau saya ahlinya seperti ini terus gimana? Terus ada yang bilang Gus itu sukanya mistik, sukanya pegang-pegang pusaka lah. Yang membawa ke sini ini bukan saya, Allah juga. Gitu. Kalau kita mengerti tauhid ya insya Allah kita itu nggak akanlah menjelekkan orang lain, mengejas orang lain dengan keburukan. Inilah pusakanya. Pusaka ini sepuh sekali. Nah ini, dan saya pegang seperti ini, batukku ini ngeluh. Omong setegus lah, nyatanya seperti itu. Ini pusakanya. Ini dimakan. Yang satunya ini ya, nah satunya ini belum termahar. Nah ini juga sepuh. Nah, ini bagus ini. Nah ini masih, ya kan? Masih sip, masih clear, masih ini. Nah gini, ya. Ini bukan kamardikan, ini asli, ini betul sepuh. Nah, silakan kalau mungkin ini kan lurus filosofinya, kita berdoa itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu lurus. Orangnya yang memegang itu harus memiliki hati yang lurus, gak oleh menggak-menggok. Itu biasanya gitu. Kalau kita berdoa biasanya plus langsung gitu. Allah itu menempatkan segala sesuatu pada hambanya sudah pada tempatnya. Jadi kalau kita itu karepe awake dhewe ngene terus wong liya kongkon nuruti karepe awake dhewe enggak bisa, wong itu juga semuanya datangnya dari Allah. Iya kan? Tentang jelek baik itu yang tahu hanya Allah, bukan kita. Kita itu hamba yang enggak tahu apa-apa. Kita ngarani si A kayak jelek, belum tentu si A itu jelek. Iya kan? Nah, ini keluar asap ini. Betul, nah ini itu keluar.
lihat sedikit-sedikit keluar. Cuman ya yang tahu saya saja, nah, ya kan? Di situ nggak keluar, kalau di sini keluar. Ini yang ngerti saya. Matur nuwun, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Monggo silahkan datang aja ke tempat saya, nggak apa-apa kok. Pintu terbuka, saya nggak membeda-bedakan si A si B. Cuman tentang pusakanya nanti bisa dikeluarkan apa enggak itu tergantung pusakanya. Biasanya ada yang nggak mau gitu. Yang nggak mau ya tetap aja nggak akan saya keluarkan. Biasanya hari-hari tertentu biasanya. Ya sama dengan kita lah, kita nggak setiap hari mau diajak kemana kan, nggak mau, ada kesibukan lain. Sama, pusaka itu juga sama. Walaupun dia itu benda mati gitu loh. Semuanya itu sudah pada tempatnya. Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah pada tempatnya. Kita nggak bisa mengejas orang itu, oh orang ini, orang itu nggak bisa. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah Ta'ala. Matur nuwun, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini ada dua ya, ada dua, pusaka ada dua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua.